Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Terus niki kula terangaken nggih. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kalau kepengen matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku nggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang nggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu neng atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya, ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok. Beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala, redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW,
ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Ghulam karangannya Syekh Nawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dia ku iseng kepengen roh Umar ku wedi. Mergo mangkat, wong kok ning donya anggere wong tau disentak yo. Kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasef supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti pangeran kasef. Wasop melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar. Sebetulnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sopo, kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror, malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe yo sing di akhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin Umar itu kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan. Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhir. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir, setuakut, apa mana bebayang no kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi ini, makanya nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid, ngajar di Qudsiyah kelas 6. Nah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali, Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Nggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf itu kena aturan hukum. Nggak boleh dia selonang-selonang. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Jika surat Tabarak nggak terima, ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukuli dia, kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi di Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat nomor Tabarak. Mungkin buatan dites malih, dites malih, redek, keliru, ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas,
ahabbin nas ilallah kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Sarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ay Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit, juga kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri sok ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuy, iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering ditanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah SAW, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng wis. Ini aku ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas ini riwayat saking Ibnu Katsir. Sebagai pulau percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah SAW bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut waqiah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus BBN, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anak dia. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anak dia tidak apa-apa.
Karena mau tidak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah An-Nahdiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu dah. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marbuka, manabuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti pertanyaannya, wama jamiatukah? Waduh ribet tuh, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang Ani bin Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia agak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Ziyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la kutubil maksur atau ma la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi, itu dulu guru gitar, santri di Jogja. Dia dulu sekolah kesenian di Jogja tuh jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih, saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar tak halal. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya tak kok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean kok jawabane. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean jelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Bib itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai kadang naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudahlah Gus, sementing aman. Jadi aku ning dunia wis main gitar saya enakku, nak gak hafal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja, itu untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik gitu. Nah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah, nanti biar surusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah, Beb, tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soer wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazah saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati.
Ojo geman dalil sing kira iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan min Syawal fa ka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Barang tanggal loro pas wandekne rokokan. Semua lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang meneng ngene, lha opo ke dalil ngono barang lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak dolan sombong kegelem silaturahim, wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu enggak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Qur'an mensyafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayina. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Itu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes to. Karena sekali dites bulet ini. Ya jadi ini jelas ya dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu anha fi qalbi kulli insanin min ummati. Waqat rawa hadzal hadits Abdu bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sama milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kafis. Jadi ada riwayat itu tujadilu au tukhasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubu lahu ayunjiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha tawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis ya, kayak ilmu pesanan ya, tapi ya sudah memang ada riwayat apa liqori ya. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umat. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Yo menengah pusat kandani Pak Angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kulo ini gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya.
Tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi apa, konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir gak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Di tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar tetep awalnya ku siji. Mbok dunya jumlahe cek alam galaksi cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh ku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat mandok-mandok kabeh ya, kabeh ku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh ini loh ulama aku pinter tenan nerangno tauhid. Nah malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan ya sudah gitu dok. Akhirnya padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusia tak kei nafsu je eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya, kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitabnya itu bergambar. Ya kadang gambar wet, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dua kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana Kiai Fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi udah ndekne dhewe. Oke, wis repot meneh. Ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Ribet Mas. Ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwar, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini, karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling baik. Ba ini nuqtatul wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid.
Mbok kayak apa bulatnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin, wis pokoke kula pengen oh keren, mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Mboten kalau malaikat ini papan atas niku mun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, saterusnya terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat atas alu? Jari Imam Qurtubi, hum awamul malaika, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikatnya nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang, terus nggawa wahyu. Apa alam Quran sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletet lah sebentas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang ya, hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini, ya Allah tolong evaluasi engkau ngangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi lebih gajah. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rodok setuju kan, Israiliyat yang rodok gitu. Itu kan masyhur terus akhirnya. Lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini nggak pernah yusfikud dima. Nggak pernah yufsid fil ardi, juga nggak pernah wa yasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan nggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Dia manusia itu salah itu dia nafsu. Gue bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus diceritain Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Jajal tenan dikai nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menungso ana mukadimah ya ora-uran ae. Walhasil terus malaikat ape terbang enggak bisa,
ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Itu awamul malaikat. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikut wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Lu mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci, ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bibalika fawau bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul lil hadis. Karena ini masalah-masalah sensitif. Nah, dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi, siapa? Awamul malaikah. Ya, saya teruskan. Jadi kalau suwon seperti keinginannya Rasulullah SAW. Terus niki terakhir, anna Rasulullah SAW kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi diantara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah bi qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita, karena nggak perlu tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kul. Makanya banyak tarawih main apa? Kul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah SAW. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rokaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat dua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkok, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah tabarok, cukup apa? Dan itu lebih mutawatir. Makanya kalau legenda dunia kiai itu kan, ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit? Yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah benar-benar zat yang baik.
Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama nyalahno iki. Nyalahno la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksudem piye? Mana sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma muktilatu sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru. Lah gurune kok pengen kawani kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Yo namanya sing buwel iki. Angin belinge disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane. Kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi Gus disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini, itu zaman Nabi, sahabatnya Nabi, itu kabeh jadi berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga itu wong goblok. Mergo wong goblok itu piye? Apa dimanteli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Terus kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh. Saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat teng putih, entah ini negene barang aku aneh-aneh. Mungkarwan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing enak kowe sik, enak aku gak. Wah sesuk tak jak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi, ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu nggak mikir, padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa. Ya Rasulullah mata sa'ah, engkau itu cerita kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah kaget sahabat, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi, ya Rasulullah mata sa'ah, lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal loh, ribet. Kongkon Pak Najib barang ini gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ras jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kata wa kata walakin uhibbuka. Menang ya sepede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa, maksudnya wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatuh hadal Badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah,
Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwers. Nak jare ulama lah mbok Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi ini ora krasa salah parani ya Rasulullah. Wong kula yo donga udan ben ra mati saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Nah, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Nah ini malah do kelentir. Akhirnya Nabi itu rugi meneng. Allahumma hawalena wala alena Allahumma alal akam wa dzirab terus. Di wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, tidak ada mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alamnya harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadzabu wal ghazala yasadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah baguslah. Terus langsung mulai. Barang mulai, abe guya. Nabi iya karpe. Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi, wis pinter gue itu. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja ngapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru aw Ishaq. Ayo Ismail be Ishaq tundi. Kowe tau ngurusi KTP-ne, Hah? Ishaq, kowe tundi hen. Oh, bareng pinter iso rugen dengaran kok kalah be rugen. Jare Mustafa tuwa sapa? Ishaq, jare kowe tuwa. Lah kowe tau ora? Tanggal kelahirannya. Mus, Ismail ibu sapa jenenge? Hajar. Nah Ishaq Sarah. Ayu di. Ayu kafe. Jadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu di Hajar Sarah. Lho ora kowe ora ceritane, tak ceritane ya. Ben kowe di selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Kesampeane anu takdir, anu apa?
Jadi Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim. Ya ayu. Menawa nak delok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua 3 agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham. Wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya ora. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Jadi orang marisi ilmu tok ya napa? Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nah ana wong ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim itu liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawale ditangkep mergo ra ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora roh jenenge mesti. Bareng ditangkep digawa ning kerajaan mau. Iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoni tapi ra bodoni. Ya bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim enggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Ya sing nggawa petel. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa wis dakek itu sing kata dakiun cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Dua adik ayu rak mulya perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek ya biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulyakno Ibrahim mergo calon IP. Muni bojo sebelah. Warang muni dulure mlebu kamar dikai diperlakukan khusus, Sarah ngamuk. Nabi mbodoni nabi apa? Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus jare Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja nggak mau, sampai 3 kali nggak mau, dipaksa. Terus tangannya raja tadi salah itu jadi jembe, jadi cacat sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Iku tawasule Sarah tetep boleh nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu, terus jari raja tadi, wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe Bamun Hajar yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah pengawal raja kudu ayu. Jika Hajar yo ayu.
Nah cuma kira-kira ayo ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayo. Sing jelas ayo kabeh mau terus pilihannya ayo kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar sing seneng Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Syam, itu yang dengan Hajar, gini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya ndak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishaq, Ismail ya Ismail, enggak tekno. Ismail apa Ishaq? Ketok sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya? Apa Ishaq? Ismail. Ismail. Iya, milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya, saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Anda tengah kan, no? Tak debusi bidibkhin kelan sembelian ai bikapsin tegese sembelian altimin kang gedhe minal jannati saing swarga. Wa utai al kapsul azim iku alladzi wedhus korba kang ngorbano ing alladzi sapa Habil bil ja'abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun apkoy natik ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik. Maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lali. Saya itu dulu tuh heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alamah atau wali, ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya, orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh. Tapi saya ulang lagi, sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah.
Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak ada anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matane wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak ndonga yo krungu, wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban gak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Sapa yang mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami senajan to mok ning jowo. Di Masjidnya Amr bin As sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye? Nabi Daud sing. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam berisi sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakik. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakik. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya. Sarah keok kita. Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa Raono ya? Islam kabeh aja nih. Meskipun gak wong pilihan dek nih, Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas.
Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iska, mari dadi utek kula niku wis rodok utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen nerangno kowe. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Ngene kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing nalokno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki dadi kota modern. Dikelola secara internasional, dianggap kota tiga nopo agama. Ya wis. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Wis akeh pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra roh Gus ra tau mikir, ya wis ora roh enak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud, akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Jadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lo termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sakjane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Nang cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah.
Berarti ini buyutku cah ketok ya luwih kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek Yahudi, debat mbek Nasrani itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah, millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani." Sing jarang Yahudi orang, Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh senengi upal. Mergo ketok goblok iki. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene, "Lah ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim." Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe muni ngene lah, Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan itu anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur, kan mboten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ko Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini gue ora roh sejarah. Pokoknya ngaji mlebu swarga paham ra paham itu. Ora hebat ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kowe mlebu swarga lah sepek-pekan kok. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran lai kalimatil lah. Aku yo cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek sida mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian. Makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak Huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter.
Penting solawatan berjanji buanter. Nak darani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong solawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dhewe aku repot tenan. Pusing aku mikir nanti. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin jariyah fama kadza fihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kabun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo histeris Allah, terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya ngono. Terus bener sapa sing alim, suwe Gus tak mau ngalim bener. Ya nek ngono padha bener wae. Wong sing ngriti ku krungune mantra, sing maca mbos pusing ngomong nerangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya. Mulane kena dadi wali, nggo anak putumu, muridmu wali, nek ora yo repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan piye sih. Kowe iku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak asal tua banyak. Nah, lalu makom itu terserah siapa bertanya? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Yes, tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baitali taifina wal akifina warukais sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong to nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa jawab siapa coba? Misalnya sobat terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini, soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah.
gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kuwi geger terus aku mbok anggap bapake iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Nah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jarene. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak, putune dijak, mesti bener e. Mergo wong paling kuatir nak anaknya mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok yo ora ora. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo. Bojo sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ambek bojo, umrah ambek bojo, kula nu ya rada iskal. Jebule bareng tak takono dadi dhuwit sing wedok Gus. Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya. Jadi kula nggih setuju sing gudrak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ayo wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istri. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang enggak dilibatkan? Memang enggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa jejaknya? Itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak? Ketona nerang gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku wae Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong wis repot. Rasa diterusno dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa?
berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanjilah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari mbahnya Kanjeng Nabi. Terus diterusno sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah waca Arab itu kira paham mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi Ibrahim, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau karo Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa mattaqila Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Udah diuteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh duit. Jadi us kenapa dadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Jadi uteke wis elek. Jadi institusi wali wae demi. Jadi nak aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa?
Ismail. Apa? Yes. Ismail Iska. Ismail. Nak cacile kan milih semburi. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, anak Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju Ishak tapi ben ngono. Aku kadang ya, aduh matane wong tenan. Ya sudah, pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alim itu kuwi. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong guys. Sabar. Ismail wis ya. Sekawe Ismail malah semburi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah ya mbok gedhingi kaya ngono kersane pangeran panji Ibrahim diakui tiga agama kan ya repot. Nah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, ndak ada jubah, ndak ada. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune sugih kei jungkup wali besar Ruhin ya terserah nih. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yuk. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu. Lewat nasab ibu, tapi supaya pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8 itu berapa orang itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu, sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Nggak mungkin nenek moyang saya seneng keris seneng jimat, nyatanya yang gini lemari ini mau ano kitab mbok nak ning gone manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antahira bi ta'ali taifina wal akifina war rukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab kemudian didesain pinggirnya Al-Lata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sampeyan kalah. Nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora kok Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Lah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya.
Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berholo, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bi'idali ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dong gini ya, di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kaul loro Ishak Ismail wis gak gitu. Sopo to sing mesti siapa Ismail mau baru Ismail gak konsisten ben supaya ana wong akeh jangan ana wong akeh wis ngene padha ra roe. Wa tarokna abqaina ali fil akhirin sanaan pengalaman hasanan kang bagus. Salamun te keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadzalika mungkon-mungkon kabeh kama jasina kowe malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim iku min ibadina al mukminin. Saking pira-pira kawula ingsun al mukminina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan takai anak Ishaq. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dawu Ishaq ala anad dabiha ing atase sak temene sing disembelih kuwi ruhul liyane Ishaq. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishaq. Iki patah Jalalain apa Sawi? Lho Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain itu wae semono ae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge nara Ibrahim, sapa? Ishak Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, niku jelas. Aduh. Repot. Dadi wong alim dadak. Mula kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras, tangan-tangan kok ya ono bener e. Lah wong gendeng ora tau mikir. Dadi aku tahu dendam mbek tulisane mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Aku pertama iskal. Waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti parah. Nek ora tau mikir berarti jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Ya sudah.